Kanishka Agung, cahaya dari Kushan. Pada suatu pagi yang berkabut di dataran tinggi Baktria, ketika matahari baru saja mengintip dari balik pegunungan Hindu Kush, seorang anak lelaki lahir dalam keheningan yang penuh harap. Tahun itu adalah tahun ke-78 Masehi, dan tanah Kushan, yang saat itu terbentang dari Asia Tengah hingga ke India Utara, menyambut pewaris takhta baru dengan pertanda, langit yang luar biasa, bintang berekor muncul di langit, mengguratkan cahaya di langit fajar. Para tetua istana memandang tanda itu sebagai pertanda kekuasaan besar. Anak itu diberi nama Kanishka, masa kanak dan didikan kekaisaran. Sejak usia belia, Kanishka dibesarkan dalam kemewahan istana Kushan yang dipengaruhi oleh perpaduan budaya Persia, Yunani, India, dan Tionghoa. Ayahandanya, seorang raja Kushan yang bijak namun keras, meyakini bahwa seorang penguasa sejati harus memahami dunia, bukan sekadar menaklukkannya. Maka Kanishka diajarkan lebih dari sekadar strategi perang dan politik istana. Ia belajar filsafat India dari seorang Brahmana tua, logika Yunani dari seorang filsuf kelahiran Alexandria, seni Tionghoa dari pengrajin Chang'an, dan Buddhisme dari biksu Kashmir yang lembut dan mendalam wawasannya. Di usia remajanya, Kanishka mulai mengikuti ekspedisi militer ke perbatasan timur kerajaan, mengunjungi Mathura, Pataliputra, dan bahkan Lembah Swat. Ia menyaksikan langsung keragaman budaya yang menjadi bagian dari tanah kekuasaannya. Ia juga melihat kemiskinan, ketidakadilan, dan penderitaan rakyat yang membekas dalam sanubarinya. Naiknya Kanishka ke takhta saat usianya mencapai 25 tahun, kematian ayahandanya mengguncang istana. Para gubernur wilayah bersaing memperebutkan kekuasaan, tetapi Kanishka dengan kecerdasan dan wibawanya berhasil meredam pertikaian tanpa menumpahkan darah. Ia dinobatkan sebagai Maharaja di Raja Kushan di kota suci, Purushapura, yang kini dikenal sebagai Peshawar, dengan upacara yang menggabungkan ritual Hindu, Buddhis, dan Zoroastrian, mencerminkan toleransi dan kelapangan jiwanya. Masa pemerintahannya, yang berlangsung dari tahun 78 hingga 144 Masehi, menjadi zaman keemasan Kekaisaran Kushan, Buddhisme, dan perubahan dunia. Salah satu warisan terbesar Kanishka adalah perlindungannya terhadap agama Buddha. Di bawah pemerintahannya, agama Buddha menyebar jauh melampaui batas-batas India ke Asia Tengah, Tiongkok, bahkan hingga Korea dan Jepang. Ia mendirikan Dewan Agung Buddhis keempat di Kashmir, di mana ajaran-ajaran Mahayana disusun dan dikodifikasi dengan rapi. Kanishka bukan hanya pelindung spiritual, tetapi juga dermawan besar. Ia memerintahkan pembangunan stupa-stupa megah, termasuk stupa Kanishka di Purushapura, yang konon mencapai ketinggian 120 meter, menjadi salah satu bangunan tertinggi di dunia saat itu. Para musafir dari berbagai negeri datang untuk melihat keagungan monumen tersebut, dan kisahnya tersebar hingga ke jalur sutra.